Bertemu lagi dengan Misty. Pada hari ini, Misty akan menceritakan tentang kisah tiga sahabat dan seteguk air pada perang Yarmuk. Disaksikan ya, disimak baik-baik. Siang itu, pada saat matahari sedang terik sekali, matahari yang sangat semangat memancarkan sinarnya terasa sangat panas sampai ke permukaan bumi. Misty yang sedang berjalan dari sekolah menuju ke rumahnya merasakan sangat lelah yang teramat dan ia pun sangat merasakan haus. Hingga sampai di rumah, Misty pun langsung, "Assalamualaikum Umi." "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak Umi sudah pulang sekolahnya." "Iya Umi." "Ya udah, yuk." Misty segera ganti baju, disimpan tas dan perlengkapan lainnya. Kemudian Misty boleh beristirahat. "Umi, kalau istirahat dulu, rebahan dulu sebentar di sofa, jangan dulu ganti baju, boleh nggak Umi? Misty capek sekali Umi. Di luar panas sekali. Misty sampai haus banget. Mana Misty kan lagi puasa Umi. Gak enak ya Umi ya, sekolah lagi puasa kayak gini. Mana panas, haus, capek banget." Begitu ya. Ya Allah, kasihan sekali anaknya Umi. Ya udah, istirahat dulu di sofa yuk. Sambil Umi akan menceritakan sebuah kisah kepada Misty. Boleh Umi? Misty mau rebahan sambil mendengarkan Umi bercerita. Boleh, yuk. Pada saat dahulu, umat muslim dihadapkan pada suatu perang bernama Perang Yarmuk. Perang tersebut adalah perang umat muslim yang melawan pasukan dari Romawi. Misty tahu ya pasti bahwa Romawi itu memiliki senjata yang sangat canggih dibandingkan umat muslim. Sehingga pada saat perang Yarmuk itu umat muslim hampir saja mundur, hampir saja mengakui kekalahan. Tetapi di saat kegentingan tersebut turunlah satu sahabat Rasulullah SAW dari kudanya. Ia turun kemudian dengan bersemangat mematahkan sarung pedangnya. Ia pun dengan sangat bersemangat bergelora maju di barisan paling depan untuk menghadang para musuh di Romawi. Nah, pada saat itu orang tersebut, sahabat tersebut sangat bersemangat padahal orang lain sudah mau kalah. Nah, karena kondisinya yang hampir kalah, Panglima Muslim Khalid bin Walid melarang sahabat tersebut agar mundur saja karena pasukan dari Romawi sangat kuat, senjatanya sangat bagus, dan Khalid bin Walid tidak mau sahabat tersebut sampai mati. Hebat sekali ya Umi ya sahabat itu ya. Siapa Umi namanya Umi? Padahal udah mau kalah, orang-orang pasti mundur. Ini malah maju. Siapa Umi orang itu? Orang itu bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal berarti anaknya Abu Jahal. Abu Jahal kan musuhnya Rasulullah ya Umi ya. Abu Jahal kan selalu memusuhi Rasulullah ya Umi ya. Tapi anaknya menjadi pembela Rasulullah. Benar sekali. Abu Jahal adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah.
Ikrimah pun pada saat dulu memusuhi Rasulullah. Tetapi pada saat ayahnya telah meninggal, Ikrimah berubah. Ia beriman kepada Rasulullah. Malah ia selalu mengikuti setiap perang. Tidak pernah absen untuk mengikuti perang menegakkan kebenaran agama Islam. Begitu ya Umi ya. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid melarang kepada Ikrimah. Wahai Ikrimah, jangan lakukan itu. Jika engkau maju dan engkau mati, keadaan akan lebih genting lagi daripada sekarang. Kemudian Ikrimah menjawab, minggirlah wahai Khalid. Engkau sudah lebih dulu bersama dengan Rasulullah. Engkau sudah lebih dulu membela Rasulullah. Sedangkan aku pada zaman dulu sangat memusuhi dia. Sekarang aku ingin membela beliau dan agamanya. Minggir, biarkan. Aku rela mati syahid untuk agama kita. Gitu ya Umi ya? Iya. Kemudian dia akhirnya perkataan dari Ikrimah tersebut menyulut semangat para umat muslim yang hampir mundur tadi. Semua umat muslim itu menjadi bersemangat lagi dengan perkataan Ikrimah tadi. Akhirnya semua ingin menjadi mujahid untuk agama Islam. Semua kembali maju bersama Ikrimah. Ikrimah pun berseru, siapa yang mau mati syahid untuk agama kita? Katanya. Akhirnya semuanya pada maju. Semua bersemangat lagi untuk melawan pasukan dari Romawi. Salah satu yang bersemangat ikut dengan Ikrimah yaitu Al-Harits bin Hisham. Ikrimah, Al-Harits bin Hisham dan 400 umat muslim maju menyerang pasukan Romawi dengan bersemangat. Semua ada yang menghujamkan pedangnya, ada yang melesatkan busur panahnya. Semua sangat bersemangat, tidak pantang menyerah melawan pasukan musuh dari Romawi tersebut. Akhirnya keadaan berbalik. Pasukan Islam, pasukan Muslim akhirnya menang. Sayangnya pada saat kondisi setelah perang itu sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali umat muslim yang mati syahid, kemudian banyak yang terluka parah. Di antaranya Al-Harits bin Hisham, Ikrimah, dan salah satu lagi sahabatnya yaitu Ayas bin Abi Robi'ah. Ketiga sahabat tersebut dalam keadaan terbujur kaku, banyak luka, berlumuran darah. Mereka kehausan. Ikrimah yang sudah sangat kehausan meminta air dan rintihannya tersebut didengar oleh para sahabat. Diberikanlah air untuk Ikrimah. Terdengar suara Harits bin Hisham meminta air juga. Ia merintih. Akhirnya Ikrimah berkata kepada si pembawa air, berikan saja dulu air itu kepada Harits. Nah, pembawa air pun lari kepada Harits. Saat Harits hendak diberi air, Ayas pun merintih ingin minum. Harits pun berkata, berikan saja dulu air itu untuk Ayas. Pembawa air pun lari kepada Ayas. Wah, mereka berkorban ya meski haus mementingkan sahabatnya Umi. Benar sekali. Misti tahu apa yang terjadi saat pembawa air itu hendak memberikan air kepada Ayas. Belum juga Ayas meminum air tersebut, Ayas sudah mati syahid. Kemudian pembawa air tersebut kembali kepada Ikrimah. Ternyata Ikrimah pun sudah mati syahid. Kemudian pembawa air tersebut lari lagi kepada Harits. Ternyata Al-Harits pun sudah mati syahid. Bayangkan Ikrimah, para sahabat tersebut
ketika ketiga sahabat tersebut dalam keadaan terluka parah, sudah berperang, pasti lelah, dan pasti mereka kepanasan, haus. Di penghujung usianya, ia pun masih tetap saja mementingkan sahabatnya, mementingkan orang lain. Dia menghalau rasa hausnya demi kepentingan sahabatnya. Gitu ya Umi ya. Misti jadi malu deh Umi. Misti nggak ikut berperang. Misti nggak jihad. Misti puasa aja, itu pun kewajiban. Terus belajar juga kewajiban. Misti cuma panas sedikit di perjalanan tadi, udah ngeluh ya Umi ya, udah ngeluh haus. Padahal Ikrimah dan 3 sahabatnya, mereka sudah berperang, capek, bahkan berluka parah. Tapi meskipun haus, dia tetap mementingkan kepentingan sahabatnya. Umi mesti malu jadinya. Misti nggak haus lagi Umi. Misti mau ganti baju deh. Misti mau bersemangat lagi. Berjihad melawan hawa nafsu Misti. Melawan rasa haus Misti. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak Umi bisa mengambil hikmah dari kisah 3 sahabat dan seteguk air pada perang Yarmuk. Umi doakan semoga puasa Misti diberikan kemudahan, kelancaran, dihilangkan rasa hausnya, digantikan dengan semangat yang penuh. Amin. Makasih Umi doanya. Umi, Misti pamit ya, mau ganti baju dulu. Iya sayang. Nah teman-teman, itulah kisah Misti pada hari ini. Misti yang sudah mengeluh haus saat mendengar kisah 3 sahabat dan seteguk air pada perang Yarmuk, jadi sadar, mata Misti terbuka. Jihad Misti hanya sedikit, berbeda sekali dengan Ikrimah. Jadi Misti harus kembali bersemangat melawan rasa capek, rasa lelah, dan rasa haus Misti. Itulah kisah hari ini. Semoga dapat diambil pelajarannya ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.